Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faida Edetika dari kelas 10B dari jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. A. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'a, yaqra'u, qiraatan, Quranan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. B. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus duduk dan berpedoman kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil kha'inina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. C. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Keyakinan yang tertancap di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum di dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada atau qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Syariah atau ibadah. Mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan semua makhluknya yang disebut dengan ibadah gairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. 1. Hukum ibadah. Mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mendirikan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. 2. Hukum muamalah. Mengatur interaksi antar manusia dan sesamanya seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. C. Akhlak budi pekerti. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia dan hubungan antara dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan tangan, dan kaki. D. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. A. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. B. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. C. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. E. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. F. Macam-macam hadis. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dalam atau dalam kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat atau dusta. B. Hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang, sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. C. Hadis ahad. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi sehingga tidak mencapai dengan mutawatir, dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan atau perawi.
Hadis dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu 1. Hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersama kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. 2. Hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang hafalannya. 3. Hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. 4. Hadis maudhu. Hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu, dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini dijelaskan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.